Setelah hadiah, kita masuk dalam kata yang kedua. Nah, kata yang pertama itu kan borah ya. Kata yang kedua adalah saja. Ini udah selesai 15%. Nah, sekarang kita masuk dalam kelompok kedua yaitu kelompok 2%. Yang pertama adalah PPh pasal 23 atas sewa. Apa sih yang dimaksud dengan sewa? Sewa itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu. Aku duwe barang silian seminggu. Nah, itu nggunen silian seminggu. Menggunakan harta, pakailah barang saya selama seminggu. Maka itu masuk dalam kelompok ini, kesepakatan memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu. Boleh tertulis, ditulis dalam perjanjian, boleh juga nggak tertulis. Jadi hanya bisa dipakai oleh dia, saya nggak bisa pakai kalau dalam masa sewa. Nah, atas pemakaian yang dilakukan oleh pihak lain itu saya mendapatkan imbalan. Itu merupakan penghasilan dari sewa. Penghasilan dari sewa merupakan objek PPh pasal 23. Jadi kalau terpenuhi dari sisi pemotong dan sisi yang dipotong, objek ini nanti akan dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, tapi ada sewa ya, ada penghasilan dari sewa yang tidak dipotong PPh pasal 23. Yang manakah itu? Kecuali gitu ya. Jadi semua sewa dipotong PPh pasal 23 kecuali sewa atas tanah dan atau bangunan. Apa definisi bangunan? Kita mengacu pada definisi dalam Undang-Undang PBB, konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya apa? Yang paling gampang ya sewa rumah. Kalau sewa rumah itu enggak dikenai pemotongan PPh pasal 23, tapi larinya ke PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh final. Ya. Nah, sewa atas tanah dan atau bangunan tidak dipotong PPh pasal 23 karena dia menjadi objek pemotongan PPh final. Ingat, semifinal kalah sama yang final. Kemudian yang kedua yang dikecualikan adalah sewa dengan skema hak opsi. Kenapa kok ini dikecualikan? Karena ini sama dengan cicilan untuk membeli barang. Gitu ya, maka dia tidak menjadi objek PPh pasal 23 juga. Jadi ketika ada transaksi atas sewa, Anda lihat apa yang disewakan, apakah rumah atau bangunan. Kalau itu sewa tanah dan atau bangunan, bukan objek pemotongan PPh pasal 23. Kalau selain sewa tanah dan bangunan, Anda lihat dulu apakah sewanya menggunakan skema hak opsi atau tidak. Kalau bukan sewa dengan skema hak opsi atau tidak, itu adalah objek PPh pasal 23 selama pemberi penghasilan dan yang punya barang untuk disewakan adalah WP dalam negeri. Nah, untuk sewa harta selain tanah dan atau bangunan, jadi ini kesimpulannya dari penjelasan saya tadi ya, ketika ada satu sewa dan itu bukan sewa tanah dan atau bangunan dan itu juga bukan sewa dengan skema hak opsi, maka itu adalah objek pemotongan PPh pasal 23 dan nanti Anda harus melihat siapa penerima sewa. Apabila sewa diterima oleh orang pribadi, maka dia merupakan objek PPh pasal 23. Kalau sewanya diterima oleh badan, maka Anda perlu membedakan apakah badan itu bentuknya bank atau bukan bank. Kalau badannya adalah bank, maka bukan objek PPh pasal 23. Kalau badannya adalah selain bank, maka merupakan objek PPh pasal 23. Ya, jadi sewa, pokoknya sewa itu objek 23, kecuali tanah dan atau bangunan dan hak opsi. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk sewa ada satu hal yang paling beda dengan yang lain. Nah, untuk sewa yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23, orang pribadi bisa menjadi pemotong. Ingat ya, ini hanya untuk sewa saja. Orang pribadi tidak bisa melakukan pemotongan PPh pasal 23 untuk objek yang lain selain sewa. Jadi hanya sewalah yang akan dipotong PPh pasal 23 oleh OP. OP-nya juga bukan sembarang OP. Yang bisa ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 atas sewa adalah orang pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, ya kecuali PPAT tersebut adalah camat. Jadi ini satu kata ya. PPAT bukan camat ya. Kemudian pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi ketika mereka para pekerja bebas, mereka bisa ditunjuk menjadi pemotong PPh pasal 23 atas sewa dan dia harus punya SK penunjukan. Kalau dia salah satu dari ini tapi tidak punya SK penunjukan, dia juga tidak bisa melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa. Ya.
SK ini juga hanya membolehkan memotongnya atas sewa ya, ingat ya. Jadi OP itu hanya bisa memotong atas sewa untuk PPh pasal 23 dan harus punya SK penunjukan. Selain pekerja bebas, juga ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. OP pembukuan juga bisa ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 atas sewa. OP pencatatan nggak bisa. Ya, hanya OP pembukuan saja yang bisa ditunjuk. Nah, ini contoh ya. PT Jerning menyewa kendaraan operasional sebagai berikut. 10 sepeda motor dari Tuan Aru, pengusaha persewaan sepeda motor menggunakan NPPN. NPPN berarti dia pencatatan. Ya, dengan harga sewa sebulan 2 juta per motor, dan 5 mobil dari PT Gura, perusahaan persewaan dengan harga sewa sebulan 4 juta per mobil. Anda diminta menghitung PPh pasal 23 terutang atas transaksi tersebut. Masih ingat langkahnya? Pertama, gambar. Kedua, identifikasi. 3, pihak. Ketiga, hitung PPh. Kita gambar untuk yang A, soal A, Tuan Aru. Ada PT Jerning di sini, BP Badan Dalam Negeri, ada Tuan Aru, OP dalam negeri. Nah, kalau OP kan ada yang harus Anda lihat adalah apakah ini hadiah atau jasa. Oh, ini sewa. Kalau sewa maka oke. Kalau yang sebelah sini adalah OP, maka boleh dari sisi yang dipotong dan boleh dari sisi pemotong. Dua syarat terpenuhi. Kita lihat objeknya adalah sewa. Sewa apa tadi? Sewa sepeda motor. Oke, sewa harta. Apakah dengan hak opsi? Enggak ya. Bukan dengan hak opsi, maka di sini muncul objek. Masuk dalam kelompok saja sewa. 3 hal terpenuhi, maka kita tinggal menghitung berapa besar PPh-nya. Nah, PPh pasal 23-nya adalah 2%, asumsinya punya NPWP kali 20 juta. Besar di sini 2% kali 20 juta 400.000. Jadi PT Jerning akan membayar kepada Tuan Aru sebesar 20 juta dikurangi 400.000. Ya. PT Jerning sebagai pemotong, Tuan Aru sebagai yang dipotong. Nah, kemudian jawaban B, gambar juga ada dua pihak, PT Jerning dan PT Gura, dua-duanya badan dalam negeri. Maka syarat pemotong terpenuhi, syarat yang dipotong terpenuhi. Apa yang disewakan? Harta, mobil ya. Maka di sini masuk dalam kelompok sewa dan besarnya adalah 20 juta rupiah. 3 item terpenuhi, maka kita tinggal menghitung PPh pasal 23-nya 2% kali 20 juta yaitu 400.000 rupiah. Maka PT Jerning akan membayar kepada PT Gura sebesar 20 juta dikurangi 400.000 rupiah, sedangkan 400.000 rupiahnya nanti disetorkan ke kas negara dan PT Jerning membuat bukti potong untuk PT Gura. Oke. Nah, demikianlah untuk sewa.